Jangan bergerak. Lukamu terlalu parah. Aku akan membalutmu dulu. Untuk melindungi negara. Jenderal Pelindung Negara. Percepat perjalanan. Hu Jinghong, Jenderal Pelindung Negara. Ayo pergi. Baiklah. Hati-hati. Itu dia. Terima kasih Jenderal, karena telah menyelamatkan hidupku. Setelah aku diselamatkan oleh dermawanku tahun itu, aku awalnya berniat membalas budi. Sayangnya aku kemudian ditemukan oleh wakil jenderal, dan tidak ada jejak dermawanku penyelamat nyawa di dekat situ. Sekarang, setelah dermawanku dalam kesulitan, aku tidak punya alasan untuk berdiam diri. Terlebih lagi dengan tubuh yang begitu rapuh, berlumuran lumpur. Dia masih mampu menjaga anak-anaknya tetap aman. Ini sungguh mengagumkan. Aku adalah Jenderal Pelindung Negara. Dalam perjalanan ini, aku harus mengawal gerobak Kendum ke ibu kota. Mengapa Anda tidak bepergian bersamaku? Terima kasih Jenderal. Terima kasih Jenderal. Ini adalah kediaman Xuang Yuan, Chen Shimei. Di kehidupan ini, aku tidak akan tertipu lagi oleh kata-kata manis dan pembicaraan cerdasmu. Pergi sana. Dari mana datangnya para pengemis ini? Beraninya mereka mengemis di kediaman Xuang Yuan. Kakak laki-laki, tolong jangan terburu-buru menutup pintu. Kami adalah kerabat Chen Shimei. Di surat ini, ada juga segelnya sebagai bukti. Itu benar-benar segel Tuan. Nyonya, saya buta dan gagal mengenali keagungan Anda. Silakan masuk. Shimei, apakah semuanya lancar di istana hari ini? Itu relatif lancar. Kakak ipar sulung. Jangan bekerja terlalu keras di rumah. Aku sudah memohon gelar untukmu, Nyonya bangsawan. Dalam beberapa hari lagi, dekret kekaisaran akan tiba. Shimei, Anda memperlakukan saya, kakak ipar Anda, dengan sangat baik. Sementara anak-anak dan aku berada di pedesaan, menderita kelaparan dan kedinginan. Mereka ada di sini di ibu kota, bertingkah seperti suami istri, menikmati kekayaan dan kemuliaan. Aku pasti buta, karena dengan bodohnya terus mempercayainya selama ini. Tuan Nyonya, 3 orang mengaku sebagai kerabat Tuan telah tiba. Siapa itu? Kakak ipar, mengapa Anda tiba-tiba datang ke ibu kota? Mengapa Anda tidak menulis surat, agar saya bisa mengirim seseorang untuk menjemput Anda? Su Yao, aku berulang kali menekankan dalam surat. Kau tak boleh masuk ibu kota sendirian, secara diam-diam. Mengapa kau tidak melihat sejauh ini? Kepantasan macam apa ini? Apakah kau marah? Karena aku membawa anak-anak, menyebabkan mereka kesulitan dan kelelahan perjalanan. Atau apakah karena kedatangan kami mengganggumu dan Nyonya Chin? Su Yao, berhentilah membuat dugaan liar di sini. Kakak ipar sulung dan aku selalu berpegang teguh pada peran kami. Kami sepenuhnya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan hal yang tidak pantas. Kau tidak boleh hanya karena beberapa spekulasi liar merusak reputasi kakak ipar sulung. Benar, adik ipar. Hati Shimei selalu menjadi milikmu dari awal hingga akhir. Lihat saja beberapa waktu lalu, Kaisar ingin menganugerahkan pernikahan kepada Shimei. Shimei bahkan tidak memikirkannya dan langsung menolaknya di tempat. Di hati Shimei, sepenuhnya hanya ada kau dan anak-anak. Ya Yoniang, jangan terlalu memikirkan hal-hal. Semua yang telah kulakukan adalah demi kau dan anak-anak, agar kau bisa memiliki kehidupan yang stabil. Aku seharusnya secara alami mengambil peran kedua orang tua. Tidak ada yang salah dengan mereka memanggilku ayah. Tentu saja kau tidak akan merendahkan diri untuk berdebat dengan anak-anak. Chen Shimei, ketika kau belajar untuk ujian kekaisaran, selama hari dan malam belajar yang melelahkan, aku menemanimu setiap malam. Buku-buku yang kau baca itu, esai-esai yang kau hafal itu, aku mempelajarinya hanya dengan mendengarkan. Apa artinya mengajari anak-anak beberapa baris wenyan? Bagaimana bisa sekarang kau telah melupakan hari-hari sulit itu? Yao Niang, aku belum lupa. Ini salahku karena tidak mendisiplinkan anak-anak dengan benar. Yao Niang, tolong jangan salah paham. Huair baru-baru ini baru memulai sekolah dasar dan ia menjadi bingung karena membaca. Itulah sebabnya dia salah bicara. Jangan marah pada anak itu. Pendidikan dasar. Namun mereka bahkan belum menyentuh kertas atau kuas. Apalagi, seperti dia, bisa mulai bersekolah. Huair, patuhlah. Cepat minta maaf kepada bibi dan Huair.
Yeonia, anak-anak tidak tahu apa-apa. Jangan tersinggung pada anak itu. Mengenai masalah ini, Tuai salah. Aku pasti akan mendisiplinkannya dengan benar nanti. Pergilah bawa anak-anak ke aula bunga untuk makan. Rawat tuan muda kedua dan nyonya muda kedua dengan baik. Ya, tuan. Ya, Tuan. Ibu, Jangan takut. Kamu pergi duluan. Ibu akan segera menyusul. ya. Yeonia, setelah kita selesai makan, kurasa aku tetap harus mengirim anak-anak, dan kau kembali ke pedesaan terlebih dahulu. Meskipun pedesaan itu miskin dan sederhana, hari-harinya stabil. Jangan khawatir, pada saat itu, aku pasti akan mengirim lebih banyak peran kepada kalian semua. Kenapa? Aku tidak akan kembali. Kampung halaman kita saat ini sedang dilanda kelaparan. Tidak sebutir pun biji-bijian yang dipanen di ladang. Apalagi aku dengar orang-orang berkata, mungkin akan ada wabah penyakit nanti. Jika aku membawa anak-anak kembali sekarang, bukankah itu jalan buntu bagi kita? Suyao, pikirkan kepentinganku sekali saja. Ibu kota bukan tempat tinggal sesuka hati. Aku sama sekali tidak punya latar belakang di ibu kota. Aku bukan salah satu dari mereka yang bergantung pada kekuasaan untuk naik kelas. Di ibu kota, aku sudah menyinggung cukup banyak orang. Kau dan anak-anak adalah kelemahanku. Jika kau tinggal di ibu kota, bagaimana mungkin aku bisa berjuang dengan segenap kekuatanku? Kakak ipar, aku tahu kau telah menderita. Tapi kau tidak bisa hanya melihat kediaman Juang Yuan kami yang hidup dalam kemewahan. Dan kemudian menolak untuk kembali ke desa. Kau juga harus mempertimbangkan. Shimei lebih jauh. Tidak mudah baginya untuk membangun pijakan yang kuat di sini. Jika kau tinggal di sini, betapa sulitnya hal itu baginya? Kakak ipar, apa maksudmu dengan itu? Mengapa kamu tidak kembali ke desa? Tidakkah kamu takut menyebabkan dia kesulitan? Suyao, apa yang kau katakan salah. Kakak ipar sulung tinggal di sini untuk membantuku mengurus urusan kediaman dan untuk membantuku bergaul dengan orang-orang yang kuat dan berpengaruh. Sehingga aku bisa memiliki jalan ke depan dalam dunia pejabat. Ini adalah hal-hal yang tidak pernah bisa kau lakukan. Qian Shimei pasti sudah lupa. Aku dulu mendirikan warung dan menjual kue untuk membiayai studinya. Setiap hari berurusan dengan semua jenis orang. Yang paling dia kuasai adalah bersosialisasi. Hanya berdasarkan Xiao Xion itu. Mungkinkah dia lebih baik dariku? Baiklah. Karena kamu sudah berkata begitu, maka aku tidak akan memaksa untuk tinggal. Tapi setidaknya, kamu harus memberiku dan anak-anak sejumlah uang. Setidaknya tinggalkan kami jalan untuk bertahan hidup. Setiap tahun aku meminta kakak ipar sulungku mengirim setengah dari gaji dinasku kepada kalian semua. Ini seharusnya cukup untuk kalian hidup. Kamu berbohong. 5 tahun terakhir ini, aku belum pernah menerima sepeser pun darimu. Yeonia, pasti para pelayan itu yang berpura-pura patut dan diam-diam menggelapkan perak itu. Jangan khawatir, mulai sekarang, aku sama sekali tidak akan membiarkan masalah ini terjadi lagi. Kalau begitu, kau dan anak-anak harus kembali ke pedesaan terlebih dahulu. Ibu kota bukanlah tempat bagimu untuk tinggal lama. Qian Shimei, tidak mungkin aku akan membawa anak-anak dan pergi. Itu suara Huaining dan Huai'an. Makan. Huaining, Huaining, kamu baik-baik saja? Apakah sakit? Cepat bangun. Jangan takut, ibu ada di sini. Apa yang terjadi, Huair? Apa sebenarnya yang terjadi? Itu Chen YM. Tan Hui An mendorongku dan mencurikunya. Pantatku sakit sekali. Kau berbohong? Kau yang pertama kali mengganggu adik laki-lakiku. Dan kau bahkan mencoba merebut kue dari tangan adikku. Adikku tidak mau memberikannya padamu. Jadi kau memukulnya. Kakak ipar, ini semua salahku. Jika kau punya keluhan, lampiaskan padaku. Jangan sakiti anak-anakku. Aku akan segera melepaskan posisi nyonya keluarga Chen. Aku akan pindah sekarang juga. Kakak ipar tertua, cepat bangun. Pembicaraan macam apa ini? Jika ada yang harus pergi, itu seharusnya mereka. Kau harus membawa Hui'er menemui dokter terlebih dahulu. Huai, ibu akan membawamu menemui dokter sekarang. Ayo pergi. Jendera, silakan beristirahat. Minumlah teh dan seka keringatmu. Aku mengantar gandum dan pakan ternak ke ibu kota. Selama waktu ini, apakah ada sesuatu yang terjadi di ibu kota? Melapor kepada Jenderang, ibu kota telah damai. Namun, kota ini ramai dengan desas-desus bahwa istri sah Zhuang Yua membawa anak-anak mereka
untuk mencari perlindungan kepada Zhuang Yuan. Tetapi Zhuang Yuan menolak mengakui istri sahnya, sepenuhnya memihak kepada iparnya sendiri, dan bahkan ingin mengusir mereka kembali ke pedesaan. Terima kasih Jenderal, karena telah menyelamatkan hidupku. Nyonya, Anda mau kemana? Dilanda kelaparan, kampung halamanku. Aku benar-benar tidak bisa tinggal di sana lagi. Aku harus membawa anak-anak datang ke ibu kota untuk mencari suamiku. Mungkinkah itu dia? Siapkan kuda-kuda, cepat. Ya. Lihatlah kekacauan yang kau buat, hanya untuk merebut beberapa potong kue. Kau malah melukai sepupumu. Apakah kau punya rasa hormat pada aturan? Apakah kau punya sopan santun? Chen Simei, apakah kamu gila? Chen Huai hanya terluka pantatnya karena jatuh. Huaian hampir tercekik sampai mati. Di matamu, apakah nyawa anakku jauh lebih berharga? Ibu. Aku tidak mendorongnya. Dia memarahiku. Dan bersikeras untuk duduk di atasku. Menyumbangkan kuli ke mulutku. Aku berjuang mati-matian. Dan itulah mengapa dia tidak sengaja jatuh. Aku sungguh tidak sengaja melakukannya. Ibu percaya padamu. Ibu percaya padamu. Lihan, lihat saja. Begitu kau tiba bersama anak itu, kau menyebabkan keributan besar di kediaman ini, membalikkan segalanya. Jika insiden hari ini tersebar, bagaimana orang lain akan memandangku? Kalian semua, kau telah sepenuhnya merusak reputasiku. Pergi. Keluar dari sini. Ibu, apakah kau baik-baik saja? Kalian semua kembali ke pedesaan. Chen Simei, karena kamu tidak akan mengizinkan aku dan anak ini untuk hidup, aku juga tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Kakak ipar, aku bisa menyerahkan suamiku kepadamu. Aku memohon kepadamu, berikan saja aku dan anakku jalan untuk hidup. Kakak ipar, Zhuang Yuan ini terlihat mulia, tetapi saya tidak menyangka dia adalah orang seperti ini. Meninggalkan istri sahnya di pedesaan untuk menderita dan bersenang-senang di sini di ibu kota bersama iparnya. Mungkin memang ada sesuatu yang terjadi. bukankah itu kebenarannya? Betapa menyedihkan ibu dan anak-anak ini bepergian sejauh ini untuk sampai di sini, hanya untuk diperlakukan seperti ini. Dan ipar perempuan ini juga bukan lawan yang mudah. Dia mungkin menyebabkan banyak masalah di balik layar. Shimei, mengapa adik ipar bertingkah seperti ini? Perilakunya seperti ini. Bukankah dia secara terbuka merusak reputasimu? Apakah ada sesuatu yang tidak bisa didiskusikan dengan baik di balik pintu tertutup? Reputasiku tidak penting. Tapi kau masih punya urusan yang harus dilakukan. Su Yao ini semakin tidak masuk akal. Dengan dia melakukan ini, bagaimana aku bisa mempertahankan martabatku? Shimei, jangan marah. Mengapa kita tidak membujuknya untuk tetap tinggal di kediaman? Untuk mencegah masalah lebih lanjut? Hanya kakak ipar yang benar-benar memahami perasaanku. Begitu aku menjebaknya masuk ke kediaman, aku akan menguncinya di kamar samping di halaman belakang. Jangan khawatir mulai sekarang. Urusan rumah tangga akan tetap diputuskan olehmu. Itu benar. Itu benar. Itu benar. Yeoniam, lihat, terlalu banyak orang dan mata-mata di luar. Jika ada sesuatu, mari kita masuk ke dalam dan bicara pelan-pelan. Aku tidak akan masuk di kediaman Zhuang Yuanmu tanpa uang atau kekuasaan. Jika aku masuk, aku bahkan tidak akan tahu bagaimana aku mati. Karena memang begitu, kau bisa membuat masalah di sini. Tetapi anak-anak tidak bisa menahannya. Pengawal, bawa tuan muda dan nona muda dan kirim mereka ke dalam kediaman. Jaga mereka baik-baik. Apa yang sedang kamu lakukan? Di siang bolong. Beraninya kamu menindas wanita dan anak-anak. Jenderal Pelindung Agung Negara Hu Jinghong. Mengapa dia ada di sini? Seorang abdi dekat kaisar yang memimpin kekuatan militer yang besar. Bahkan Perdana Menteri saat ini harus menunjukkan rasa hormat padanya. Ini bukan seseorang yang mampu aku sakiti. Jenderal, mengapa Anda datang? Wanita ini bepergian dengan konvoi gandum jenderal ini untuk memasuki ibu kota bersama. Dalam perjalanan, dia hampir mati kelaparan di padang gurun. Anda adalah sarjana yang dia bicarakan, yang mengirim surat setiap tahun, ingin membawa istri dan anak ke ibu kota. Mengapa mengusir ibu dan anak mereka di luar gerbang, bahkan memerintahkan pelayan untuk menyerang? Jenderal, situasinya tidak seperti itu. Su Yao lah yang salah paham. Jenderal, biasanya aku memperlakukan Su Yao dan anak-anaknya dengan perhatian dan kepedulian yang maksimal. Aku benar-benar istri dari kakak laki-laki Shimei. Pasti ada beberapa kesalahpahaman yang terjadi. Chen Shimei, aku bisa menyetujui perpisahan denganmu untuk memberi tempat bagi istri kakak laki-laki Imo. Tapi, aku mohon padamu, bisakah kamu menerima kedua anak ini? Mereka tidak bersalah.
Jenderal, dia hanyalah salah satu selirku. Melihat kemakmuran ibu kota, dia ingin berpegangan pada kekuasaan dan kekayaan. Dan tinggal di ibu kota, dia masih membuat masalah di sini dan merusak reputasiku. Aku juga bertindak karena ketidakberdayaan. Cepat ikat dia dan anak-anak dan bawa mereka ke dalam kediaman. Jangan membuat tontonan di sini. Apa yang kau lakukan? Alasan yang terdengar muluk. Anda mengklaim dia adalah seorang selir. Tapi di mana buktinya? Yuyasu telah sangat menderita dalam perjalanan. Berjalan jauh dan bermalam di bawah bintang bersama 2 anak. Semua demi menemukan Anda suaminya. Namun Anda memperlakukannya seperti ini. Apakah Anda tidak takut dicemooh oleh orang lain? Dia benar-benar hanya salah satu selirku. Semua orang di kampung halamanku tahu ini. Mengambil selir tidak memerlukan dokumen resmi. Kedua anak ini adalah buktinya. Ada apa? Chen Shimei, dia sama sekali tidak mengakuinya. Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini adalah surat nikah kita. Kontrak pernikahan. Bahkan ada sejal resmi sebagai bukti. Xiao aku. Secara sah dan benar adalah istri sahmu. Itu benar. Suyao memang istri sahku. Tapi kakak iparku Xiao Xion juga istri sah kakak laki-lakiku dan dianggap sebagai wanita bermartabat. Kakak laki-lakiku demi membantuku menafkahi keluargaku meninggal karena terlalu banyak bekerja. Sebelum dia meninggal, dia mempercayakan istri dan anaknya kepadaku. Bagaimana mungkin aku meninggalkan mereka? Shimei berhenti bicara. Ini semua salahku. Jika aku tidak bersikeras kembali ke ibu kota bersamamu, semua ini tidak akan terjadi. Menyebabkan istrimu salah paham. Mendengar bahwa Shuang Yuan ini cukup saleh dan setia. Mungkin wanita ini terlalu memikirkan banyak hal? Tepat sekali. Dia benar-benar tidak punya pilihan. Dia harus menjaga keluarga kakak laki-lakinya. Bukankah itu kebenarannya? Shuang Yuan ini benar-benar pria yang menjunjung tinggi kesetiaan dan kebenaran. Pilar keluarga kakak laki-lakinya telah tiada, sehingga dia menanggung perawatan mereka. Itu benar-benar langka. Kakak ipar ini, seorang janda dengan anak yatim. Benar-benar menyedihkan. Kedua orang ini benar-benar sulit dihadapi. Memutarbalikkan fakta. Mereka telah menyesatkan semua orang. Jadi, inilah alasannya kamu meninggalkan aku dan anak-anak di pedesaan selama penuh 5 tahun tanpa perhatian. Dulu, kamu hanya membawa kakak iparmu dan anaknya ke ibu kota. 5 tahun ini, kehidupan macam apa yang aku dan anak-anakku jalani? Apakah kamu tahu? Kamu bahkan tidak memberi kami sepeser pun uang. Suyao, berhentilah membuat keributan. Oke, kau berbicara omong kosong di sini. Kepantasan macam apa ini? Aku tidak harus tinggal di kediaman Zhuang Yuanmu. Ada kelaparan di desa. Dan ladang tidak menghasilkan apa-apa. Semua yang bisa dimakan sudah habis dikonsumsi. Bahkan akar pohon dan sayuran liar, semuanya digali. Untuk mencegah anak-anak mati kelaparan. Mengapa ini begitu sulit? Wanita ini telah melalui terlalu banyak kesulitan. Menderita rasa sakit yang begitu besar demi anak-anaknya. Sekarang lihatlah kakak ipar perempuan ini, berpakaian cerah dan indah. Sekarang lihatlah ibu dan anak-anak ini, dalam keadaan compang camping, terlihat pucat dan kurus kering. Mereka terlalu menyedihkan. Anda sebagai pejabat yang diangkat oleh Istana Kekaisaran, hubungan Anda dengan kakak ipar Anda telah menimbulkan kritik publik. Jika Anda tidak dapat menangani masalah ini dengan benar, aku pasti akan melaporkannya kepada Kaisar dan meminta Baginda untuk menilai apa yang dilakukan oleh Zhuang Yuan Anda ini sebenarnya. Jenderal, mohon redakan amarah Anda. Itu adalah kurangnya pandangan ke depan dariku. Aku akan segera membawa Yeoniam dan anak-anak kembali ke rumah besar. Yeoniam, cepat bangun. Aku akan segera membawamu dan anak-anak kembali ke rumah besar. Mulai sekarang keluarga kita akan menjalani kehidupan yang baik. Kembali ke kediaman. Ambang pintu kediaman Zhuang Yuanmu. Kami bertiga tidak layak untuk dikaitkan. Dulu, ketika kau hanya membawa kakak ipar dan anaknya ke ibu kota, apakah kau pernah mempertimbangkan bahwa kami adalah keluarga yang sebenarnya? Suyao, tepat di bawah hidung Kaisar, kau menghasut kerumunan dan membuat onar. Apakah kau mencoba membuatku kehilangan jabatan resmiku? Kehilangan jabatanmu? Kau dan kakak ipar di sini bersikap ambigu, dan sekarang kau masih berbicara padaku tentang masa depanmu. Tidakkah kau merasa malu? Suyao, berhentilah melontarkan omong kosong di sini. Kakak ipar dan aku selalu mematuhi tugas kami dengan ketat dan sepenuhnya tidak bersalah. Jangan biarkan imajinasimu menjadi lian di sini dan merusak reputasi kakak ipar. Shimei berhenti membelaku. Ini semua salahku karena membiarkan adik ipar salah paham. Kakak ipar, mohon jangan bersedih. Ini semua karena Yeoniam yang bodoh. Tuan Chen,
Jika Anda bersikap pantas dan jujur, mengapa Anda harus takut kritik? Anda terus mengklaim bahwa Anda dan kakak ipar benar-benar tidak bersalah. Tapi bagaimana Anda menjelaskan tindakan Anda? Yu telah sangat menderita dalam perjalanan. Bepergian di bawah kondisi sulit bersama dua anak. Dia hanya menginginkan keadilan untuk dirinya sendiri. Apa kesalahannya dalam hal itu? Aku tidak ingin membuang-buang kata lagi padamu. Berikan padaku uang dan harta benda yang kau hutang padaku dan anak-anak selama bertahun-tahun ini. Serahkan semuanya padaku, mulai sekarang. Aku tidak akan pernah muncul di hadapan matamu. Atau menjadi hal yang menyakitkan bagimu. Yeoniam, aku benar-benar tidak tahu bahwa keadaan di rumah begitu sulit. Aku telah berbuat salah padamu. Mohon jangan marah lagi. Di masa depan semua gaji dan imbalan saya akan saya kirimkan kembali kepada Anda sampai kesan terakhir. Yakinlah, kapanpun saya punya waktu, saya juga akan sering kembali ke desa untuk menemui Anda. Saya sama sekali tidak akan membiarkan Anda menderita kesulitan lagi. Aku tidak percaya kata-kata yang kau ucapkan ini. Semua itu sama seperti surat cinta yang kau tulis sebelumnya. Semuanya hanyalah janji kosong. Aku tidak menginginkan apapun sekarang. Aku hanya ingin perak. Hanya perak. Yang bisa membuatku dan anak-anak bertahan hidup. Adik ipar. Mengapa kau harus melakukan ini? Kau menyebabkan keributan besar. Namun pada akhirnya ini masih hanya tentang uang. Kita semua keluarga. Lalu kata-kata apa yang kau miliki, yang tidak bisa kau ucapkan dengan benar? Kakak ipar. Kau benar-benar mulia. Kau bisa menganggap uang sebagai kotoran. Tapi aku tidak bisa. Anak-anakku dan aku hampir mati kelaparan. Film was translated and narrated Kakak by ipar, Media. karena kau begitu baik. Bisakah kau mengembalikan uang suamiku kepadaku? Agar anak-anakku dan aku bisa punya jalan untuk bertahan hidup, kakak ipar. Adik ipar. Jangan salahkan kakak ipar karena pelit. Hanya saja uang Shimei. Semuanya dipakai untuk melobi para pejabat. Kau juga tahu. Menjadi pejabat di ibu kota. Mana yang tidak membutuhkan perak untuk mengurus berbagai hal, tapi semua orang di kediaman ini benar-benar hidup cukup hemat. Itu benar sekali. Yeoniam, mohon pertimbangkan saya. Begitu keadaan finansial saya membaik, saya pasti akan memberikannya kepada Anda. Kau berbohong. Hari ini. Jika kau tidak memberiku perak hari ini, aku akan membenturkan kepalaku ke sesuatu dan mati di sini di kediaman Suangjuan. Nyonya Su, tolong jangan gegabah. Mari kita bicarakan semuanya dengan baik. Aku akan menyelesaikan ini untukmu. Ibu, Lupakan saja kalau begitu. Kakak ipar tertua, ambilkan catatan hitungannya. Keluarkan tabungan saya dari 5 tahun terakhir. Tapi, Bawa ke sini. mereka akhirnya mengeluarkannya. Adik ipar, kau benar-benar punya caramu sendiri. Setelah membuat keributan seperti itu, kau benar-benar mendapatkan uangnya. Bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu, kakak ipar tertua? Kau merebut suami wanita lain. Namun kau masih bisa memasang penampilan polos. Di sini, di ibu kota, kau menikmati kemuliaan tak terbatas dan tidak ada yang berbicara buruk tentangmu. Itulah yang kusebut brilian. Suyao, kamu sudah punya uang sekarang. Kamu seharusnya sudah puas sekarang, bukan? Yang kuinginkan adalah semua yang pantas kudapatkan. Selain itu, aku juga ingin mengambil 9 cincin terkait milik Chen Qian dan Chen Huai, dan buku pelajaran dasar mereka. Juga, perhiasan dan ornamen milik Xiao Xiyun. Anak-anakku sudah tumbuh begitu besar. Namun mereka bahkan belum pernah menyentuh mainan. Dan aku mendukung studimu selama bertahun-tahun. Hidup hemat. Bahkan tidak pernah memakai perhiasan. Tapi kakak ipar tertua dan anak-anaknya di sini, di ibu kota, hidup dalam kemewahan. Tidak kekurangan apapun. Shimei, lihat dia. Dia mencuri barang untuk orang dewasa, lalu biarkan saja. Tapi sekarang, barang-barang anak-anaknya, dia ingin mencuri itu juga. Suyao, jangan terlalu memaksakan keberuntunganmu. Sudah cukup buruk kamu mengambil uang itu. Tetapi sekarang, kamu bahkan ingin mengambil milik kakak ipar tertua. Barang-barang, bagaimana kamu bisa begitu? Tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu. Semua hal yang mereka miliki ini, mana yang tidak dibeli dengan uangmu? Mengapa anak-anakku tidak bisa memiliki apapun sama sekali? Semuanya adalah apa yang pantas kami dapatkan.
Chen Shimei, Hue Ning, dan Hue An. Apakah mereka benar-benar anakmu atau bukan? Mengapa Chen Qian dan Chen Hui punya banyak hal, tapi anak-anakku tidak bisa? Mereka adalah anak kandungmu. Mengapa kau begitu pilih kasih? Kau tidak boleh mengambil barang-barangku. Kalian hanyalah orang udik yang kasar, yang menginginkan harta orang lain. Pengemis. Shimei, Qianer hanya terlalu cemas. Itulah sebabnya dia mengatakan itu. Ayah, apakah ayah benar-benar akan mengusir kami? Dalam surat-surat yang ayah kirim sebelumnya, ayah selalu bilang akan menunggu sampai ayah menabung cukup uang, dan kemudian membawa kami ke sini. Pergi, bawa barang-barang yang mereka inginkan. Bawa semuanya ke sini, ya. Kakak ipar, apakah kau puas sekarang? Tentu saja. Ambil barang-barangku. Dan kembalikan milikku. Qianer, barang-barang ini. Ayah nanti akan membelikanmu yang baru. Qianer, jadilah anak baik. Saya akan membelikanmu yang baru nanti. Mulai sekarang, kami tidak akan pernah kembali untuk mengganggumu. Saling mencintai dan menghargai. Sebagai sebuah keluarga. Setelah aku menetap di ibu kota, aku akan mencari cara untuk menceraikan Qian Shimei ini. Nyonya Su, aku menemukan tempat untukmu di ibu kota, untuk ditinggali. Ini dia, masuklah ke dalam dan lihatlah kediaman Su Yao. Nyonya Su, halaman ini tidak mahal dan tenang. Para tetangga di sekitar sini juga sangat baik. Dengan anak-anak Anda tinggal di sini seharusnya memberi Anda ketenangan pikiran. Jenderal Hu, terima kasih banyak. Jika bukan karenamu, aku benar-benar tidak akan tahu bagaimana cara menempatkan diriku dan anak-anak. Hue Ning, Hue An. Mulai sekarang tempat ini adalah rumah baru kita. Ibu, bukankah kita akan kembali ke pedesaan? Kita tidak akan kembali. Kampung halaman kita saat ini sedang dilanda kelaparan. Jika kita kembali, kita bahkan mungkin kehilangan nyawa. Kita akan tinggal di sini dan menjalani kehidupan yang baik. Hidup kita The film was translated akan menjadi semakin and baik. narrated by M Media. Ibu, aku lapar. Baiklah. Ibu pergi ambilkan kalian makanan sekarang. Jenderal Hu. Terima kasih banyak. Kau harus tinggal dan coba makanan yang saya buat. Mohon terima ini sebagai tanda terima kasih kecil dari saya. Kalau begitu, aku akan merepotkan Nyonya Su. Makan malam sudah siap. Nyonya Su, keterampilan memasak Anda sungguh luar biasa. Ini adalah yang terbaik, masakan rumahan yang pernah aku makan. Jenderal, Anda terlalu memuji saya. Saya dulunya menjalankan toko kue. Memasak bukanlah tugas yang sulit bagi saya. Nyonya Su, dengan keterampilan kuliner Anda, jika Anda membuka kedai makanan di ibu kota, itu pasti akan sangat populer. Anda tidak hanya bisa mencari nafkah, tetapi mungkin Anda bahkan bisa memantapkan diri Anda. Memang benar. Kita tidak bisa terus duduk diam dan menghabiskan tabungan kita. Jenderal benar. Saya telah memutuskan untuk membuka sebuah rumah makan untuk menjalani kehidupan yang baik di ibu kota ini. Shimei masih membaca. Aku baru saja menerima kabar. Su Yao akan membuka kedai makanan di ibu kota. Apa? Dia hanyalah wanita desa. Dari mana dia mendapatkan keberanian dan kemampuan itu? Tepat sekali. Dia wanita desa. Sebenarnya ingin memantapkan diri dan membuka toko di ibu kota.
Tidakkah menurutmu itu aneh? Apalagi, dia sekarang benar-benar terobsesi dengan uang. Melihat ini, aku merasa ini tidak adil bagimu. Saya berbuat salah padanya saat itu. Tetapi hari ini, The film membuat was keributan di depan translated rumah and bangsawan, narrated mempermalukan by M saya di Media. depan umum. Kasih sayang di antara kita berdua sudah benar-benar berakhir. Shimei, jika dia benar-benar menderita selama 5 tahun, apakah dia akan memiliki cara-cara seperti itu? Menuntut uang. Dan sekarang membuka toko. Aku khawatir dia sudah punya rencana sejak lama. Itu dikatakan dengan baik. Dia tinggal di ibu kota. Cepat atau lambat akan menjadi masalah. Sampaikan perintahnya. Beritahu para pelayan rumah tangga untuk mendekati toko itu dan menghentikan orang biasa yang ingin menjadi pelanggan. Saya ingin melihat. Tanpa adanya bisnis, apakah dia masih bisa tetap tinggal di ibu kota? Menguasai. Semuanya, ayo datang dan lihatlah. Beo Yizai buka hari ini, keahlian yang diwariskan selama seabad. Jika tidak enak, Anda tidak perlu membayar. Saya tidak menonton. Aku tidak menonton. Pemilik toko ini. Kenapa tidak ada satupun orang di sini? Ini hari pertama berbisnis dan sepi sekali. Bagaimana kita akan berbisnis nanti? Jangan lewatkan saat Anda berjalan lewat. Saya jelas-jelas menyalakan petasan dan membagikan permen perayaan. Mengapa hari ini, bahkan tidak ada satupun pelanggan yang masuk? Aneh. Biasanya ketika toko baru dibuka, para tetangga setidaknya akan datang ke toko untuk melihat-lihat. Mengapa hari ini, mereka hanya melirik toko dan berjalan memutarinya? Ambang batas ibu kota setinggi 3G. Kamu pikir 2 rentetan petasan dan membagikan beberapa permen membuatmu penting? Membuka toko di sini. Selama saya Chen Shimei menggerakkan 1 jari, semua orang di seluruh jalan ini akan diam. Ambil uangnya dan kembali ke desa. Atau mati kelaparan di sini di ibu kota. Chen Shimei, Anda adalah orang di balik tipuan ini. Adik ipar, Shimei melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Pikirkanlah, seberapa dalam perairan ibu kota ini? Kau hanyalah seorang wanita, dan kau membawa anak-anak bersamamu. Shimei ingin kau melihat sendiri, betapa sulitnya tempat ini. Dia ingin kau mundur selagi masih bisa. Katakan padaku, mengapa kau harus menanggung begitu banyak kesulitan? Chen Shimei, Anda pikir dengan menghalangi jalan saya untuk bertahan hidup, saya akan menundukkan kepala. Saya bersikeras untuk tetap tinggal di ibu kota ini dan meraih kesuksesan. Baiklah. Kalau begitu mari kita bertarung. Jika kamu bisa membuat toko ini dipenuhi pelanggan dalam waktu 3 hari, The maka film saya was tidak akan lagi translated menghalangimu and tinggal di ibu narrated by kota. M Media. Jika kamu kalah, maka kamu bawa anak itu dan kembali ke desa. Taruhan adalah taruhan. Chen Shimei, bahkan jika saya Suyao mati kelaparan, saya tidak akan pernah memohon apapun kepada Anda lagi. Shimei, sudah larut. Kita harus kembali ke kediaman sekarang. Suyao, kamu pasti akan kalah. Nyonya, mohon tunggu sebentar. Beo Yizai menawarkan beli 1 gratis 1 hari ini. Coba kue osmanthus andalan kami. Lupakan saja, aku tidak mampu memprovokasi mereka. Gadis kecil, apakah kamu mau makan camilan? Kue osmanthus yang saya buat sangat manis. Ibu, aku ingin memakannya. Silakan, ayo pergi. Ibu akan membawamu membeli beberapa di tempat lain. Mungkinkah? Benarkah tidak ada cara lain? Kau tidak mencurinya, kan? Suyao, kamu benar-benar kurang ajar. Kamu bahkan berani memalsukan undangan dari kediaman Putri Agun.
Undangan kami berasal dari kediaman Putri Agung, didistribusikan secara seragam. Segel emas berseput adalah segel resmi kediaman Putri Agung. Milikmu bahkan tidak punya segel emas. Adik ipar, undanganmu ini dicap dengan segel merah. Shimei, jika ini sampai diketahui oleh orang-orang di kediaman Putri Agung, maka seluruh keluarga Chen kita akan menderita kemalangan. Tidak mungkin, undangan saya sama sekali tidak mungkin palsu. Saya tidak memasukkan undangan itu. Jenderal Hu memberiku undangan ini. Jenderal Hu, adik ipar. Kau hanya baru bertemu Jenderal Hu sekali. Bagaimana mungkin dia memberimu undangan? Aku pikir kau sedang mencoba menggunakan nama Jenderal Hu untuk menaiki tangga sosial. Aku tidak tahu niat apa yang kau sembunyikan di hatimu. Suyeo, hari ini aku harus mengusirmu. Agar kamu tidak mempermalukan dirimu sendiri di sini. Lepaskan aku. Hentikan. The film was translated and Jenderal Hu, narrated Anda by datang tepat pada waktunya. Mereka bersikeras bahwa aku memasukkan undangan ini dan ingin mengusirku. Saya memberikan undangan ini kepada Nyonya Su. Segel merah di atasnya adalah segel pribadi Putri Agung. Jenderal Hu. Hamba hanya takut dia mungkin menyinggung Putri Agung. Nyonya Su, abaikan mereka. Mari kita masuk ke dalam. Shimei, aku dengar warung makan adik ipar ini juga dibuka dengan bantuan Jenderal Hu. Sekarang Jenderal Hu secara pribadi mengantarkan undangan kepadanya. Tidak heran dia begitu bersemangat untuk meninggalkan kediaman Juang Yuan. Mungkinkah mereka Perjamuan melihat bunga. Putri Agung tiba. Putri Agung. panjang umur Putri Agung? Panjang umur Putri Agung. Bangunlah kalian semua. Perjamuan hari ini hanyalah untuk menikmati bunga dan bersantai. Semua orang harus merasa nyaman. Putri Agung, hamba, istri pejabat Jo, Nyonya kediaman Juang Yuan. Hamba telah lama mendengar kemuliaan Putri Agung. Hamba mendengar Putri Agung menyukai barang antik. Ini adalah sesuatu yang hamba habiskan banyak upaya untuk mencarinya. Hamba dengan rendah hati memohon Putri Agung untuk menerimanya. Jati, Anda adalah Nyonya Chan. Saya dengar di kediaman Chen, Anda cukup rajin dan bertanggung jawab. Terima kasih Putri Agung atas pujian Anda. Ini hanyalah kewajiban hamba sebagai istri abdi negara. Saya dengar hari ini, Nyonya Saudari BYJ juga hadir. Hamba, rakyat jelata Suyao, menyampaikan hormat kepada Yang Mulia Putri Agung. Salam untuk Putri Agung. Salam untuk Putri Agung. Putri Agung sungguh cantik. Anak ini benar-benar berkelakuan baik dan menggemaskan. Anda sendirian membesarkan dua anak, namun Anda mampu membesarkan keduanya dengan sangat baik. Ini benar-benar tidak mudah. Putri Agung memberikan pujian yang tidak pantas. Selama anak-anak bisa tumbuh sehat, meski rakyat jelata ini menanggung banyak kesulitan, itu sepadan. Saya menganugerahkan jepit rambut ini kepada Anda. Dan kedua liontin jok ini adalah hadiah untuk anak-anak. Saya harap mereka tetap aman dan makmur. Terima kasih Putri Agung. Terima kasih, Putri Agung. Terima kasih, Putri Agung. Cepatlah berdiri. Kalian bertiga ibu dan anak, mari duduk di samping putri ini. Ya. Hak apa yang dimiliki Suyao untuk mendapatkan perkenan putri? Dia hanyalah seorang wanita desa belaka, Nyonya Su. Saya dengar Anda berada di ibu kota, menjalankan sebuah kedai makanan. Bahkan Kaisar telah memujinya. Menjawab Yang Mulia Putri. Memang begitulah adanya. Menerima pujian dari Baginda sungguh merupakan keberuntungan besar bagi wanita biasa ini. Tidak mudah untuk membangun diri di ibu kota ini. Bagi wanita seperti Anda untuk mencapai sebanyak ini, benar-benar langka. Putri ini pasti akan pergi dan mencobanya di lain hari. Saya juga mengundang semua nyonya untuk bergabung dengan saya dan memberikan dukungan. Sang putri berbicara dengan benar. Terima kasih Putri, dan terima kasih Nyonya-nyonya atas kebaikan Anda. Silakan duduk.
Ibu, di luar terlihat sangat indah. Aku dan adikku ingin pergi bermain sebentar juga. Ibu, kami akan sangat berhati-hati. Tolong biarkan kami pergi. Tidak masalah, biarkan anak-anak pergi bermain. Baiklah. Kalau begitu, kalian harus memperhatikan keselamatan. Jangan lari jauh-jauh. Kami tahu, Ibu. Adik laki-laki, cepat lihat. Bunga teratai ini sangat merah muda dan lembut. Mereka sungguh indah. Ya. Mereka bahkan lebih cantik daripada bunga-bunga di desa kita. Apa yang begitu indah dari mereka? Mereka hanyalah beberapa bunga teratai. Lihatlah kalian berdua. Bertingkah seolah kalian belum pernah melihat dunia sebelumnya. Tepat sekali. Mengandalkan kebaikan putri. Kau bertingkah begitu sombong? Kami sama sekali tidak sombong. Ya. Kalian hanya iri pada kami. Kami tidak iri pada kalian. Adik laki-laki. Putri, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Kedua anak dari keluarga Chen telah jatuh ke dalam air. Apa? Mungkinkah itu Huai Ning dan Huai En? Ayo pergi, mari kita pergi melihat bersama. Huai Ning, Huai An, jangan menakuti ibumu. Jika sesuatu terjadi pada mereka, apa yang akan kita lakukan? Sungguh menyedihkan. Karma buruk macam apa ini? Omong kosong apa yang kalian bicarakan? Siapa yang mendorong anak-anakku ke dalam air? Kakak ipar. Jangan panik dulu. Mereka mungkin jatuh secara tidak sengaja saat bermain di dekat air. Mengapa Anda masih berlama-lama? Cepat bawa anak-anak ke tabib istana. Cepat. Ya. Huai An. Huai Ning. Huai Ning, kamu sudah bangun. Ibu, itu adalah Chen Huai. Dia mendorong adikku dan aku masuk. Apa? Chen Huai. Apakah kamu mendorong Wei An ke dalam? Kau berbohong. Adikku tidak melakukannya. Dia pasti tidak sengaja. Jatuh sendiri. Beraninya kau menjebak adikku. Aku tidak mendorongnya. Kakak ipar, apa yang kamu lakukan lagi ini? Kedua anak ini jelas-jelas baru saja tiba juga. Apalagi, jelas-jelas kamu yang gagal mendisiplinkan anakmu sendiri dengan benar. Bagaimana kamu bisa mengalihkan kesalahan kepada anak orang lain? Anak-anakku, aku tahu yang terbaik. Huai Ning dan Huai An. Tidak mungkin bagi mereka untuk berbohong dan bahkan lebih tidak mungkin bahwa mereka akan menjebak Chen Huai dengan sengaja jatuh ke dalam air. Kakak ipar, aku tahu kamu masih belum memaafkanku karena insiden sebelumnya dan belum memaafkanku. Tapi kamu tidak bisa menggunakan masalah anak-anak ini untuk memanfaatkan mereka dan menargetkanku. So Siun, berhentilah berpura-pura menyedihkan. Aku tidak sepertimu yang begitu jahat. Anak-anakku baik dan bijaksana. Bahkan lebih tidak mungkin mereka akan melakukan hal seperti itu. Desas-desus bukanlah bukti. Siapa yang bisa membuktikan bahwa kedua anak ini baru saja tiba? Aku bisa membuktikannya. Paduka Putri. Mohon lihat dengan jelas. Barusan aku bersama Huai Er dan Qian Er sepanjang waktu. Masalah ini sama sekali tidak dilakukan oleh mereka. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Huai Ning pasti salah mengira. Aku tidak salah melihatnya. Qian Huai yang mendorong adikku. Dia dan Chen Qian cemburu karena kami menerima hadiah dari putri. Mereka bahkan bilang kami dari desa. Dan sama sekali tidak pantas. Itu sebabnya mereka mendorong kami jatuh. Tidak mungkin. Huai Er selalu rendah hati dan sopan. Bagaimana mungkin dia mengatakan hal seperti itu? Huai Ning, ayah tahu. Kamu mungkin takut. Itulah sebabnya kamu berbicara sembarangan. Tapi kamu tidak boleh salah menuduh orang lain. Ayah, aku tidak salah menuduhnya. Kenapa ayah tidak percaya padaku? Huai Ning, berbohong membawa konsekuensi. Aku percaya anak-anakku. Pasti Chen Qian melindungi Chen Huai. Itulah mengapa mereka berbohong bersama. Kakak ipar. Aku tahu.
Aku tahu kamu selalu tidak menyukaiku. Tapi anak-anak tidak bersalah. Kakak ipar. Mengapa kamu menghasut Huaining? Untuk menjebak anakku? Kakak ipar. Aku mohon padamu. Tolong lepaskan Huair. Ini benar-benar bukan salahnya, kakak ipar. Shou Xiyun, kau benar-benar mahir berakting. Aku yakin. Masalah ini sama sekali tidak dilakukan oleh YR. Kakak ipar, mungkin Huaining takut adik laki-lakinya akan dimarahi. Itulah sebabnya dia menimpakan seluruh kesalahan kepada Huair. Lagi pula selain Huaining, dan tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Huair mendorong Huaien. Saya bisa membuktikannya. Putri Agung. Hamba Anda barusan sedang mengagumi bunga-bunga di sana. Dan kebetulan bisa melihat situasi di sini. Memang Chen Hui yang mendorong Chen Huai'an. Jenderal Hu, aku tahu kamu dan kakak iparku memiliki hubungan yang dekat. Tapi kamu tidak bisa memberikan kesaksian palsu. Jenderal Hu, ini adalah masalah pribadi keluargaku. Aku harap kamu tidak akan ikut campur sembarangan. Shou Xiyun, berhentilah memfitnah orang di sini. Jenderal Hu adalah dermawanku. Dia selalu jujur dan terhormat, tidak sepertimu yang berhati gelap. Melihat kekejian dalam segala hal, kakak ipar, bagaimana kamu bisa berbicara tentang aku seperti itu? Aku hanya merasa bahwa ada The film cerita was tersembunyi lain di sini. translated and Itulah narrated mengapa by aku berharap M semua Media. orang tidak dibiarkan dalam kegelapan. Ken Shimei, Putra Mahkota. Anda mengatakan orang lain tidak berhak ikut campur. Lalu, apakah putra mahkota ini berhak menjadi saksi ini? Jenderal, seseorang telah jatuh ke air. Tidak, itu Huai'an dan Huaining. Paduka putra mahkota. Ini pasti ada kesalahpahaman di sini. Yang mulia putra mahkota, Huair masih muda. Aku mohon padamu, tolong lepaskan dia kali ini. Chen Shimei, kau berhati baik. Shou Xiyun, kau cerdas dan cepat tanggap. Kalian berdua, sungguh pasangan yang serasi. Chen Shimei, sebagai pejabat yang diangkat oleh istana, Anda gagal membedakan benar dari salah, mengistimewakan keponakan laki-laki dan perempuan Anda. Namun Anda mengabaikan anak kandung Anda sendiri. Saya akan mendenda Anda gaji 1 tahun. Untuk dijadikan peringatan bagi orang lain. Paduka Putri Agung. Hamba tahu kesalahannya. Tapi bolehkah hamba? Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Wilayah Barat Da sangat membutuhkan bahan obat sekarang juga. Saya perintahkan Anda untuk secara pribadi mengawasi urusan pengadaan. 1 bulan kemudian, Anda akan secara pribadi pergi ke Barat Da untuk menangani wabah. Jika Anda gagal mencapai prestasi, Anda tidak perlu kembali ke istana kekaisaran ini. Hamba menerima perintah. Zhou Xiyun, sebagai seorang tetua, Anda gagal mengurus anak-anak Anda sendiri dengan baik, yang menyebabkan insiden hari ini. Dengan ini, saya menghukum Anda untuk menyalin Nusyun dan Nuji 100 kali. Saya harap mulai sekarang, Anda akan mengurus anak-anak Anda dengan baik. Ya, Putri Agung. Nyonya Su, mengenai peristiwa hari ini, Anda telah menderita ketidakadilan. Katakan pada saya, apa yang Anda inginkan? Selama itu masuk akal, saya akan mengabulkannya untuk Anda. Yang mulia Putri Agung. Aku... Hamba memohon. Perceraian dari Ken Shimei. Yang mulia Putri Agung. Hamba mohon kabulkan permohonan hamba. Gelar istri Shuang Yuan. Hamba tidak menghargainya. Chen Shimei. Aku juga tidak menginginkannya. Chen Shimei. Saya tidak pernah berpikir Anda akan melakukan tindakan tak berperasaan dan tidak setia seperti itu. Aku akan memutuskan untuk Su Yao. Aku mengabulkan izinmu untuk berpisah secara damai. The film Terima was kasih Yang Mulia Putri translated Agung. and narrated by M Media. Nyonya Su. Kamu adalah wanita yang kuat dan baik hati. Aku mengabulkan putramu. Kualifikasi untuk belajar di Akademi Kerajaan.
Ini juga bisa dianggap sebagai kompensasi untukmu dan anakmu. Terima kasih Yang Mulia Putri Agung. Nyonya Su. Selamat. Anda akhirnya lolos dari lautan penderitaan. Terima kasih Jenderal. Masalah ini belum diselidiki dengan jelas. Ini semua adalah cerita sepihak Xiao Xiyun, makanan di Beorisai saya. Mungkin tidak bermasalah. Saya Su Yao menjamin di sini bahwa mengenai masalah hari ini, saya pasti akan memberikan penjelasan kepada semua orang. Perutku sakit. Apakah itu palsu? Kalau begitu, bagaimana mungkin aku, demi hidupku, pergi dan menjebakmu? Melakukan ini, manfaat apa yang ada untukku? Ya, itu adalah makanan dari Bai Weijai yang bermasalah, dan kamu masih menolak mengakuinya. Aku akan segera melapor ke pihak berwenang. Biarkan para pejabat datang dan mencari keadilan untuk istriku. Anda, tamu terhormat, harap tenang. Makanan ini ditanggung oleh saya. Tamu terhormat, jangan pergi. Xiao Xiyun, Siapa Su Yao? itu dia, Yang Mulia. Dia adalah Su Yao. Itu dia, yang meracuni makanan. Cepat tangkap dia. Xiao Xiyun, jangan bicara omong kosong. Yang Mulia, makanan di Beorisai saya sebelum disajikan diperiksa berulang kali. Sangat mustahil ada masalah. Pemilik toko Su hanya mengandalkan pernyataan sepihak Anda tidak dapat digunakan sebagai bukti, tetapi gejala nyonya itu sangat jelas. Oleh karena itu, jangan salahkan saya karena mengambil tindakan pengawal segel Beorisai untuk saya selidiki secara menyeluruh. Tunggu. Nyonya Su, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Jenderal Hu, The jadi film Anda was dan Nyonya Su translated and saling kenal. narrated by Saya Anna benar-benar Media. tidak sopan. Anda ingin bukti, benarkah? Kebetulan tabib Kekaisaran Yang Mulia Putra Mahkota ada di sini. Apakah nyonya ini telah diracuni atau tidak? Biarkan tabib Kekaisaran memeriksanya, maka semuanya akan jelas. Tidak. 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 Jenderal, makanan ini sama sekali tidak bermasalah. Denyut nadi nyonya ini juga baik-baik saja. Dia sama sekali tidak diracun. Apa yang sedang terjadi? Yang Mulia Putra Mahkota. Mengapa Yang Mulia Putra Mahkota ada di sini? Yang Mulia Putra Mahkota, Semuanya bangkit. Anda memiliki keberanian yang luar biasa. Kue-kue Beorisai dipuji secara pribadi oleh Kaisar sebagai kelezatan tertinggi di bumi. Namun Anda, dengan jahat memfitnah dan menjebaknya. Ini hanyalah penghinaan terhadap otoritas kekaisaran. Sampaikan dekret saya. Segera cabut pangkat resmi Xiao Xiyun. Seret dia pergi untuk saya. Jangan tunda putra mahkota ini menikmati hidangan. bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, Yang Mulia Putra Mahkota, pangkat resmi yang kuperoleh dengan susah payah. Tidak bisa hilang begitu saja. Tidak, Yang Mulia Putra Mahkota. Pergi. Tidak. Kejadian hari ini, syukurlah saya memiliki Anda semua. Kalau tidak, kedai makan saya khawatir Xiao Xiyun akan menyebabkan keributan berhari-hari. Kita tidak akan bisa berbisnis. Terima kasih kepada Anda berdua. Nyonya Su, jangan terlalu sungkan. Saya membantu Anda. Adalah sesuatu yang saya lakukan dengan sukarela. Namun Yang Mulia Putra Mahkota mungkin membutuhkan Anda untuk membuat lebih banyak kue untuk memberinya hadiah. Pemilik toko Su, saya sudah lama mendengar bahwa kue-kue Anda benar-benar luar biasa. Dan masakan Anda juga sama. Saya sudah lama ingin mencobanya. Tentu saja tidak masalah. Silakan duduk di kamar pribadi sebentar. Saya akan pergi ke dapur belakang untuk segera mempersiapkan. Jenderal Hu. Jenderal Hu. Karena Anda membantu pemilik toko Su begitu banyak hari ini dan selalu menatapnya. Apakah Anda mungkin menyukainya? Yang Mulia Putra Mahkota, mohon jangan bicara omong kosong. Mari kita masuk dulu. Shimei, aku melewati Bai Weijai hari ini, berpikir bahwa kakak iparku menjalankan Bai Weijai sendirian. Itu tidak mudah baginya. Jadi aku dengan ramah pergi ke Bai Weijai, berniat membeli beberapa makanan untuk menunjukkan dukunganku. Tapi dia sengaja menargetkanku, menyebabkan gelar kekaisaranku dicabut di depan umum. Shimei, kau benar-benar harus menegakkan keadilan untukku. Su Yao ini sungguh menjadi semakin tidak patut. Gelar kekaisaran ini adalah sesuatu yang aku dengan susah payah mintakan untukmu. Aku akan pergi menyelesaikan masalah dengannya sekarang juga. Bai Weijai. Pemilik toko Su, makanan yang Anda buat bahkan lebih lezat daripada hidangan istana. Saya ingin memakannya lagi lain kali. Tidak masalah, saya akan menyimpannya untuk Anda. Kalau begitu, kue kastanya air yang baru saja saya buat. Selamat jalan, Yang Mulia Putra Mahkota. Su Yao. Dengan hak apa kau mencabut gelar kekaisaran kakak iparku? Dia adalah kakak iparmu.
Chen Shimei, jangan sentuh saya dengan tangan kotormu. Saya sudah menceraikan Anda. Shou Xiyun, jelas bukan kakak ipar saya. Selain itu, dialah yang menjebak saya dan diekspos di depan umum. Dia menanggungnya sendiri dan memang pantas mendapatkannya. Berhenti memfitnah orang. Kakak iparku begitu baik. Bagaimana mungkin dia menjebakmu? Dia baik, Chen Shimei. Apakah seekor keledai menendang kepala Anda? Anda benar-benar mempercayai omong kosongnya. Seandainya bukan, karena Shou Xiyun, bagaimana mungkin anak saya dan saya tidak pernah menerima. 5 tahun ini pernah kirim koin. Itu adalah kesalahpahaman. Sudah kubilang itu karena kelalaian pelayan. Kakak iparku tidak melakukannya dengan sengaja. Dia menjebak saya di depan umum, mengklaim makanan saya diracuni, menyebabkan toko saya hampir ditutup. Apakah itu juga tidak disengaja? Itu adalah tabib istana yang mulia putra mahkota, yang secara terbuka memastikan dia memasukkan keracunan itu. Itulah sebabnya gelar kekaisarannya dicabut. Ini, apakah Shou Xiyun memberitahumu bagaimana ini bisa terjadi? Chen Shimei, kamu dijadikan kian. Selama bertahun-tahun ini, kamu sama sekali tidak menyadarinya. Pantas saja Shou Xiyun, dia akan terus menipumu. Dasar bodoh, kamu pantas mendapatkan apa yang dia lakukan padamu. Kau berani memanggilku bodoh? Kau. Di siang bolong, Anda berani memukul seorang wanita, Chen Shimei. Apakah Anda ini seorang pria? Ini adalah urusan antara Su Yao dan aku. Apa hubungannya denganmu? Berhenti ikut campur di sini. Chen Shimei, ketika Shou Xiyun menjebakku, yang mulia putra mahkota, hadir. Jika kamu punya nyali, hadapi dia di istana. Memfitnahku di sini. Apa gunanya? Aku. Ini adalah milik Kementerian Pendapatan. Buku rekening yang baru diaudit. The film was Tertulis jelas di atas translated bahwa and ketika Anda narrated membeli by obat M wabah, Media. Anda mengelapkan 30.000 liang perak. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Ini tidak mungkin. Aku tidak pernah menggelapkan apapun. Kau pasti mencoba menjebakku. Tuan Chen, Anda harus melihat dengan saksama. Segel yang dicap pada ini adalah segel pribadi Anda. Asli atau palsu bisa diketahui sekali periksa. Ini sebenarnya segel pribadiku. Bagaimana ini mungkin? Aku tidak pernah di buku rekening ini membubuhkan segel. Aku pikir Juang Yuan adalah orang yang baik. Ternyata secara pribadi dia adalah bajingan. Dia bahkan benar-benar menggelapkan uang untuk membeli obat wabah. Siapa tahu berapa banyak yang telah dia gelapkan selama bertahun-tahun. Sungguh pejabat yang korup. Pejabat korup. Lempari dia dengan batu sampai mati. Aku secara pribadi diangkat oleh Baginda. Sebagai Shuang Yuan, kalian rakyat jelata yang tidak patuh. Beraninya kalian memperlakukan pejabat yang diangkat istana seperti ini. Aku tidak akan mengampuni kalian. Bahkan sekarang, kamu masih bersikap seperti seorang Shuang Yuan. Kamu harus kembali dan memikirkan baik-baik tentang segel pribadi ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Segel pribadimu, hanya orang-orang terdekatmu yang bisa mendapatkannya. Mungkinkah kakak iparmu yang terkasih, Shou Xiyun, mengkhianatimu? Segel pribadiku itu selalu disembunyikan di bawah tempat tidur, di kompartemen rahasia. Hanya kakak ipar tertuaku yang tahu. Mungkinkah kakak ipar tertuaku benar-benar menggelapkan dana bantuan? Karena segel pribadi ini asli, para prajurit akan segera pergi ke kediaman Shuang Yuan untuk mencari perak yang digelapkan. Tuan Chen, Anda harus mempersiapkan diri. Kamu harus kembali dan tanyai Shou Xiyun dengan benar tentang apa yang sebenarnya terjadi. Agar saat itu, kamu bahkan tidak tahu bagaimana kamu mati. Menyingkir. Mengapa Anda pergi? Lihat, Anda tidak bisa menyelamatkan muka sekarang, The film was bukan? translated and narrated by M Media. Shimei, apakah kau memberiku pelajaran yang pantas untuk Su Yao? Juga mengenai gelar maklumat kekaisaranku. Bisakah itu dipulihkan kembali? Kau benar-benar berani bertanya tentang masalah gelar kekaisaran? Jelas itu kau yang berpura-pura diracun, mencoba menjebak Su Yao. Putra mahkota mengetahuinya. Itulah mengapa putra mahkota secara terbuka mencabut gelar maklumat kekaisaranmu. Dan kau benar-benar ingin aku pergi dan mencari keadilan untukmu? Apakah kau mencoba membuatku menyinggung yang mulia putra mahkota? Shimei, dengarkan penjelasanku. Kau ingin menjelaskan, benarkah? Baiklah, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Aku bertanya padamu, apakah kau diam-diam mengambil buku kas pribadiku, mencap buku rekening, dan menggelapkan uang yang dimaksudkan untuk membeli obat wabah? Mengecap segel resmi secara ilegal. Penggelapan adalah kejahatan serius. Gelar dekrit kekaisaranku telah dicabut. Jika ketahuan saya akan masuk penjara, saya sama sekali tidak bisa mengakuinya. Shimei, bagaimana mungkin kau mencurigaiku? Bagaimana mungkin saya mengambil segel resmi Anda dan melakukan hal seperti itu? Tetapi di mana segel pribadiku disembunyikan? Hanya kamu yang tahu. Cepat keluarkan yang digelapkan. 30.000 liang perak. Sebentar lagi para pejabat akan datang menggeledah kediaman Shuang Yuan. Jika uangnya tidak dapat dikeluarkan maka baik kamu maupun aku tidak akan lolos dari hukuman. Perak yang digelapkan itu, saya sudah menghabiskannya semua.
Saya tidak punya sepeser pun sekarang. The film was translated and narrated by M Media. Sudah berakhir. Seharusnya aku tidak pernah begitu mempercayaimu saat itu. Jika bukan karena kamu menabur perselisihan, Su Yao tidak akan pernah menjadi jauh dariku. Jika Su Yao yang mengurus rumah tangga, aku tidak akan pernah jatuh dari seorang Shuang Yuan yang bermartabat. Ke keadaanku saat ini, seorang tahanan penggelap. Kamu bertanggung jawab atas semua ini. Sekarang kau tiba-tiba ingat, Su Yao. Bagaimana kau bisa menyalahkanku atas semua ini? Semua ini adalah perbuatanmu sendiri. Seorang Juang Yuan yang bermartabat. Jika Su Yao tidak bekerja keras untuk mendukung studimu, bagaimana mungkin kau bisa lulus ujian kekaisaran dan menjadi Juang Yuan? Dulu kamu begitu lembut dan baik hati. Sekarang, bagaimana kamu berubah menjadi seperti ini? Jika saya tidak ingin menjadi istri Juang Yuan, bagaimana mungkin saya sengaja mencoba menyenangkanmu? Kau pria tak berguna. Untungnya saya sudah tahu sejak lama bahwa saya tidak bisa mengandalkanmu. Jadi saya membuat rencana sebelumnya. Xian, apakah Anda belum selesai berkemas? Bukankah ini yang berpura-pura berbudi luhur, Chen Shimei? Anda benar-benar terlihat menyedihkan sekarang, bukan? Wang Yang, Anda benar-benar terlibat dengan Wang Yang, bersekongkol bersama. Anda benar-benar mengkhianati saya. Shimei, hubungan antara kau dan saya. Kau sendiri yang bilang itu murni dan polos. Bagaimana kau bisa bilang saya mengkhianatimu? Lagi pula saya sudah menjanda bertahun-tahun. Jika saya menikah lagi, itu tidak akan mengejutkan, bukan? Tetapi kamu pernah berkata, Saya berbohong padamu tentang semua itu. Jika bukan karena fakta bahwa kau memberikan semua uangmu kepada saya, bagaimana mungkin saya mengikutimu tanpa status atau gelar? Tuan Wang sangat kaya raya. Dan dia sangat menyayangiku. Bahkan jika saya hanya mengikutinya sebagai gundik luar, itu lebih baik daripada mengikutimu sih, orang tak berguna ini. Kianer, Huair, ikutlah dengan ibumu. Ibu, The film Mari was kita pergi. translated and narrated by M Media. Xu Xian, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan, tuanku? Seseorang melaporkan korupsi mengenai perak untuk bahan obat. Silakan ikut dengan kami. Aku telah dituduh secara salah. Pergi. Lepaskan aku. Aku telah dituduh secara salah. Para tetangga, terima kasih atas dukungan dan kasih sayang semuanya. Toko cabang BWI Zai Bei Weisai. resmi dibuka. Baik. Baik. Bioisai baru saja buka. Mengapa ada sekelompok petugas di sini? Mereka tidak di sini untuk menangkap seseorang, bukan? Semuanya mohon jangan panik. Kami di sini atas perintah Putri Agung untuk memberi selamat kepada pemilik toko Su. Pemilik toko Su, selamat atas pembukaan Bei Weisai Anda. Pemilik toko Su, Yang Mulia Putri Agung, khusus menyuruh kami bilang bahwa makanan yang Anda masak sangat lezat. Dia mengutus kami dengan hadiah untuk menyampaikan selamat kepada Anda. Semoga bisnis Anda berkembang pesat dan pelanggan berdatangan seperti awan. Terima kasih atas penghargaan tinggi dari Putri Agung. Terima kasih atas kesulitan kalian semua. Cepat bawa mereka turun untuk beristirahat. Baiklah, petugas yang terhormat. Silakan masuk. Pemilik toko Su ini, dia benar-benar punya kemampuan. Makanan yang dia buat tidak hanya dipuji oleh Kaisar dan Putri Agung, tetapi bahkan Jenderal Hu sangat menjaganya. Ya pemilik toko Su, kami tidak sabar untuk masuk ke dalam dan mencicipi makanan lezat Anda. Tentu saja bisa. Hari ini adalah hari yang baik untuk pembukaan. Untuk berterima kasih atas dukungan semua orang. Semua pelanggan yang masuk toko hari ini akan menerima diskon 50%. Hebat, cepat, setengah harga. Tamu terhormat silakan masuk. Pelayan sambut para tamu. Nona Su, seorang mantan juru masak istana ahli sup, telah pensiun dari istana. Jika Anda membutuhkan, Saya mohon kepada Anda mulai sekarang. Tolong jangan datang lagi. itu adalah kurangnya perhitungan saya. Saya minta maaf karena telah menyebabkan Anda kesulitan. Ibu, Paman Hu jelas sangat baik pada kami. Kenapa ibu mengusirnya?
anak bodoh. Paman Hu adalah seorang jenderal besar. Dia dan kita bukanlah orang dari dunia yang sama. Dia pantas mendapatkan yang lebih baik. Mulai sekarang, jangan kita ganggu dia lagi. Totalnya 2 kian perak. Terima kasih kepada kalian berdua. Silakan datang lagi. Semoga perjalanan kalian berdua aman. Xiaohua, putri sah kaisar. Nona muda, saya minta maaf. Toko kami akan segera tutup. Jika Anda tidak keberatan, dapur saat ini masih bisa menyiapkan beberapa hidangan sederhana. Atau, Anda bisa membuat reservasi terlebih dahulu. Dan kembali besok. Mengapa kamu tidak segera membungkuk? Ini adalah putri bungsu sah yang paling dicintai dari kaisar saat ini, Yang Mulia Putri Jawa. Salam hormat kepada Yang Mulia Putri. Kamu, jati kamu adalah Su Yao, pemilik Bai Weijai, kan? Itu adalah saya. Sepertinya, Yang Mulia Putri tidak datang ke sini hari ini untuk makan. Saya ingin tahu, apa tujuan kunjungan Yang Mulia? Aku tidak menyangka kamu cukup tanggap. Kalau begitu, aku sang putri akan berbicara terus terang. Aku dengar Jenderal Hu The film was translated sering mengunjungi and kedaimu. narrated by M Media. Kamu adalah wanita yang bercerai, yang juga punya 2 anak. Beraninya kamu mendambakan Jenderal Hu. Aku akan jelaskan hari ini. Dia adalah pangeran pendamping yang secara pribadi ditunjuk olehku, sang putri. Kamu harus menyingkirkan rencana kecilmu itu. Sepertinya, putri kecil ini adalah pengagum Hu Jinghong. Tidak dapat diterima. Saya harus memikirkan cara. Saya tidak bisa membiarkan masalah ini memengaruhi bisnis toko. Yang Mulia Putri, Anda salah paham. Mana mungkin Jenderal Hu menyukai saya? Dia hanyalah orang yang baik. Dia mengasihani saya karena memiliki 2 anak dan bekerja keras di kedai makan ini. Jadi dia sesekali membantu, hanya itu saja. Benarkah? Sungguh. Yang Mulia Putri, apakah Anda tidak percaya pada saya? Apakah Anda pikir saya mencoba mengandalkan yang berkuasa, wanita jahat? Apakah Anda akan menghukum saya? Tidak. Aku tidak pernah bilang aku akan menghukummu. Anggap saja aku salah paham padamu. Aku hanya meremehkan mereka yang mencoba menikah demi kekayaan, itu saja. Tenang saja, Putri. Besok saya akan memasang pemberitahuan di toko. Menolak masuknya Jenderal Hu? Siapa yang menyuruhmu menolak pelanggan? Kamu sama sekali tidak boleh melakukan itu. Kamu adalah seorang wanita. Menjalankan toko dengan 2 anak. Itu sudah sangat sulit. Jika kamu merusak bisnismu seperti ini, itu akan buruk. Terima kasih, Yang Mulia Putri. Sebenarnya, aku diam-diam menyuruh seseorang menyelidiki tentangmu. Mantan suamimu Chen Shimei hanyalah sampah. Mengabaikan fakta, dia menelantarkan keluarga. Dia bahkan membiarkan iparnya menyakiti orang. Dia benar-benar mempermalukan kalangan terpelajar sepenuhnya. Putri benar. Dia hanyalah seorang bajingan. Nyonya Su, apakah Anda baik-baik saja? Jenderal Hu, saya baik-baik saja. Putri, jika Anda ingin membuat masalah, buatlah masalah untuk saya. Jangan menyusahkan Nyonya Su. Tidak mudah baginya mengelola toko sendiri sambil membesarkan anak-anak. Hei, mengapa kamu berteriak? Aku tidak menindasnya. Jenderal Hu, putri hari ini. Hu Jinghong. Apakah kamu bodoh? Aku melamarmu sebagai pangeran pendamping beberapa hari lalu The film dan was kamu bersikap translated mengelak. Jadi and kamu di sini narrated by bermesraan M. dengan Media. kakak Su. Putri, tolong jangan bicara omong kosong. Hubungan antara Nyonya Su dan saya tidak seperti yang Anda bayangkan. Cukup. Kakak Su, aku sangat senang mengobrol denganmu hari ini. Tapi sebenarnya, aku benar-benar tidak menyukainya. Hu Jinghong balok kayu itu. Ayah kaisar yang bersikeras mengatur pernikahan kita. Tetapi Hu Jinghong langsung menolak. Aku hanya datang mencarimu karena aku merasa marah. Tolong jangan salahkan aku. Mana mungkin saya
Saya pikir Putri adalah orang yang sangat menyenangkan. Kakak Su, tidak mudah bagimu untuk menjalankan kedai makanan ini. Ini adalah liontin job pribadiku di masa depan jika seseorang menyebabkan masalah padamu. Ambil saja liontin joku dan sebutkan nama saya. Saya akan mendukungmu. Kalau begitu, saya berterima kasih kepada Yang Mulia Putri. Nona Su. Karena Anda tidak ada urusan lain, maka saya akan pergi lebih dulu. Kakak Su, Hu Jinghong ini, meskipun dia agak lambat secara emosional, dia tahu cara berperang. Dan dia bisa menjaga orang, ini berkali-kali lipat lebih baik daripada Chen Shimeimu. Seleramu sangat bagus. Kapan kamu berencana untuk menikah? Putri, tolong berhenti menggoda saya. Jenderal Hu dan saya sama sekali tidak mungkin menikah. Saya kira kalian berdua sudah bersama. Mengapa Anda mengatakan itu? Karena cara kalian melihat ke mata satu sama lain. Satu pandangan sudah cukup untuk mengetahuinya. Karena ada perasaan yang terlibat. Kalian seharusnya bersama secara alami. Lagi pula, saya sudah mengenal Jenderal Hu selama bertahun-tahun. Dan ini adalah pertama kalinya. Saya melihatnya begitu peduli pada seorang wanita. Kakak Su, apakah kamu masih ingat koki kekaisaran yang pensiun? Yang spesialis sup yang pernah saya carikan untukmu? Pensiun dari istana, seorang koki kekaisaran yang mahir membuat sup. Jika Anda membutuhkannya, saya bisa memperkenalkannya kepada Anda. Saya ingat, Nani Liu itu mengatakan bahwa setelah pensiun, dia tidak punya pekerjaan. Itulah sebabnya dia datang ke sini. Sejak dia tiba, penjualan sup di dapur telah berlipat ganda. Karena hal ini, saya bahkan menaikkan gaji bulanannya. Namun, mengapa Putri tiba-tiba membahas ini? Apa maksudmu tidak ada hubungannya? Kamu tidak tahu. Saat itu di ibu kota, berapa banyak orang yang ingin mempekerjakannya. Tetapi semuanya ditolak. Jenderal Hu yang menghabiskan banyak sekali upaya untuk akhirnya mengundangnya ke The film tokomu. was translated and Dia narrated pertama by kali M mencari bibi Media. saya. Dan di istana, menemukan teman sekampung Nani Liu. Kemudian di pintu masuk gang tempat dia tinggal. Dia menunggu selama sebulan. Kamu tidak tahu berapa banyak mangkuk sup sampel yang dia minum. Kemudian ketika dia melihat mangkuk sup, dia langsung merasa mual. Tabib kekaisaran berkata jika dia minum lagi, limpa dan perutnya akan hancur. Jadi, dia melakukan semua ini untuk saya. Kakak Su, Jenderal Hu, benar-benar baik padamu. Apakah kamu benar-benar tidak mempertimbangkan untuk bersamanya? Putri tumbuh besar di istana sejak kecil. Anda tidak tahu betapa menakutkannya rumor biasa. Jenderal Hu dan saya memiliki perbedaan status yang terlalu besar. Selama kami bersama, akan selalu ada orang yang membicarakan. Baru beberapa hari yang lalu, dialah utama. Orang-orang masih bergosip. Saya tidak bisa menyeretnya jatuh. Apakah kamu benar-benar percaya kata-kata pahit itu? Kakak Su, Jenderal Hu, dia bahkan menolak pernikahan yang diatur. Milik ayah kekaisaran saya. Dia sungguh, Yang Mulia Putri. Tolong berhenti mencoba membujuk saya. Sudah larut. Bau isai akan segera tutup. Putri, Anda juga harus kembali lebih awal untuk beristirahat. Kakak Su. Tidak, saya tidak bisa membiarkan Kakak Su karena hal-hal ini membuang kebahagiaannya sendiri. Kita akan pergi ke kediaman jenderal besok. Saya, sang putri, harus mempersatukan pasangan ini bersama. Putri, Anda mengirim pesan kepada saya mengatakan, Nyonya Su sedang dalam masalah. Apa sebenarnya yang terjadi padanya? Hu Jinghong, dengarkan saya baik-baik. Kakak Su, dia memiliki perasaan padamu. Bagaimana itu mungkin? Saya menyatakan perasaan saya padanya hari itu. Tetapi dia dengan jelas mengatakan kepada saya untuk tidak mengganggunya lagi. Mengapa kamu begitu tidak peka? Tadi malam saya mengobrol dengan Kakak Su selama setengah jam. Setiap kali dia menyebutmu, matanya bersinar terang. Dia hanya khawatir tentang perbedaan status antara kamu dan dia. Kesenjangannya terlalu besar. Takut bahwa gosip dan rumor akan menghancurkanmu. Tapi saya tidak peduli tentang hal-hal itu. Saya akan mencarinya sekarang dan menjelaskan semuanya. Jangan terburu-buru. Karena kita sekarang tahu, Kakak Su memiliki kekhawatiran. Maka kita harus melakukan semuanya perlahan.
Saya sudah menemukan pembantu untukmu. 2 orang di sini adalah ahli strategi kecil yang saya pekerjakan untukmu. Paman Hu, sebenarnya aku dan adikku cukup puas dengan Paman. Paman memperlakukan ibuku jauh lebih baik daripada ayahku yang bajingan itu. Hanya saja Paman terlalu canggung. Paman bahkan tidak tahu cara merayu ibu. Aku. Cukup sudah. Berhenti menggodanya. Mari kita bicara tentang hal-hal serius. Kakak Su kita paling peduli tentang pendapat kalian berdua. Mengapa kalian tidak cepat membantu Paman Hu kalian? Ibu sangat terluka oleh ayah. Dia sangat yakin bahwa dimanapun Wang seorang pria berada, cintanya juga ada di sana. Tetapi, saya jelas mencoba memberinya Liantin Giok dan barang berharga lainnya. Tetapi dia menolak semuanya. Paman Hu, Paman harus membiarkan ibu melihat Wang Paman. Gelar seluruh kekayaan Paman. Buktikan bahwa Paman telah menempatkan hati dan Wang Paman. The film was Di sini bersama translated ibu. and narrated Biarkan by dia tahu. Amelia. Paman bersedia menyerahkan segalanya padanya. Jadi begitu. Saya akan segera pergi bersiap. Ibu, Jenderal Hu. Mengapa Anda di sini? Mengapa ada begitu banyak kotak? ibu, kemarilah. Ibu, kemarilah. Nyonya Su. Benda-benda ini. Semuanya untuk Anda. Semua untuk saya. Begitu banyak emas, perak, dan perhiasan. Semuanya untuk saya. Jenderal Hu. Apa maksud Anda dengan ini? Nyonya Su. Ini adalah milik kediaman jenderal, kunci gudang. Ini adalah seluruh kekayaan saya. Selain itu, saya sudah mengirimkannya ke pihak berwenang untuk notarisasi. Sekarang semuanya telah dialihkan atas nama Anda. Paman Hu, Paman mengeluarkan seluruh kekayaan keluarga Paman. Ibu, kakakku dan aku sama-sama sangat menyukai Paman Hu. Apakah ibu tidak menyukainya? Hu Jinghong. Mengapa Anda harus bersusah payah sejauh ini? Karena saya mencintai Anda. Nyonya Su. Sejak pertama kali saya bertemu Anda, saya menghormati Anda karena membawa anak-anak Anda sendirian ke ibu kota. Saya melihat Anda meniti jalan hingga mencapai posisi Anda saat ini. Itu sangat sulit. Saya hanya menyesal tidak bertemu Anda lebih cepat. Saya sering mendengar Anda mengajari anak-anak Anda mengatakan, di mana ada uang, cinta ada di sana. Su Yao. Saya tahu Anda tidak percaya pada janji kosong. Itulah mengapa saya bersedia menaruh seluruh kekayaan dan hidup saya ke tangan Anda untuk membuktikan ketulusan saya. Tetapi di mata orang lain, Anda adalah seorang jenderal besar. Sementara saya hanyalah seorang wanita dengan 2 anak, seorang wanita yang bercerai. Orang-orang akan mengatakan Anda merendahkan diri dan bahwa saya menikah di atas status saya. Ketika saya berada di pedesaan sebelumnya, saya terlalu mengerti perasaan ditunjuk-tunjuk dan dibicarakan. Betapa tak tertahankannya itu. Saya takut rumor ini akan memengaruhi prospek masa depan Anda dan memengaruhi anak-anak. Saya tidak berharap kalian semua terus-menerus hidup di bawah pengawasan dan pembicaraan orang lain. Perasaan itu terlalu tak tertahankan. Bisakah Anda mengerti? Saya mengerti. Nyonya Su, mohon yakinlah, saya pasti akan melindungi Anda dan anak-anak agar Anda dapat hidup terhormat. Tunggu saya. Ibu, kenapa Paman Hu belum datang selama berhari-hari? Baru beberapa hari yang lalu, dia bilang dia akan mengukir kuda kayu bersamaku. Paman Hu sibuk dengan tugas resmi. Mungkin hal lain menahannya. Apakah Paman Hu marah pada kami?
Ibu menolaknya hari itu. Hu Jinghong, kamu akhirnya mengerti perbedaan besar dalam status kita. Bukan begitu? Kakak Su, cepat ikut saya. Hu Jinghong terluka saat melindungi kaisar dan tetap tidak sadarkan diri. Dia terus menggumamkan namamu. Saya takut jika kita menunda lebih lama lagi, itu akan terlambat. Apa? Hu Jinghong, kamu akhirnya sadar. The film was translated and narrated by M Media. Su Yao. Kita akhirnya bisa secara terbuka dan terhormat bersama. Lihat, Ini adalah saya memohon kepada Kaisar untuk waktu yang lama. Dia akhirnya setuju untuk menganugerahkan gelar Putri Daerah kepada Anda. Anda tidak perlu khawatir lagi. Tentang saya dan anak-anak digosipkan. Saya hanya tidak tahu. Apakah Putri Daerah akan membenci saya di kemudian hari? betapa bodohnya. Bagaimana mungkin aku membencimu? Aku hanya takut. Takut aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Mulai sekarang, jangan pernah melakukan hal berbahaya seperti itu lagi. Baiklah. Saya pasti akan melindungi diri saya dengan baik. Kediaman cendera. Selamat. 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 Ini benar-benar luar biasa. Luar biasa. Ibu dan Paman Hu akhirnya menikah. Ibu sangat cantik hari ini. Seperti bidadari dari surga. Ibu, Putri daerah dan jenderal berdiri bersama. Mereka terlihat benar-benar serasi. Tepat sekali. Kudengar mantan suami putri daerah adalah mantan sarjana terbaik Chen Shimei. Dia juga kehilangan satu kaki. Sekarang ini, dia memimpin keponakan laki-laki dan keponakan perempuannya mengemis makanan di ibu kota. Paman kedua, bukankah kita akan masuk dan meminta uang keberuntungan? Su Yao. Ada apa? Tidak ada. Aku hanya merasa bahwa bertemu denganmu sungguh luar biasa.